المسلمين وجمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت في صيمك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت ومن يقول فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامع رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد هيا على الصلاة. Ya. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah atas bimbingan hidayah, taufik serta qada dan qadir Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mampu bertemu dan berkumpul untuk menjalankan ibadah pokok sebagai tiang di dalam agama Islam, sebagai identitas sejati seorang muslim, sebagai pembeda antara muslim dan kafir, sekaligus sebagai penentu diterima ataupun tidak diterimanya amal ibadah kita. Tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah salat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat mengingatkan sekaligus mengajak khusus untuk khatib pribadi para jamaah Jumat yang hadir. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah dengan menjalankan seluruh perintahan-perintahannya. Stop, berhenti, segera tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuai dengan norma aturan undang-undang yang terkandung baik di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang dikaji oleh para ulama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia dibangkitkan dari alam barzakh, maka manusia akan dikumpulkan, akan dihasyar, digiring dalam satu tempat yang dinamakan mauqif. Maka manusia akan memasuki fase selanjutnya, yakni untuk dihisab. Hisab artinya diperhitungkan. Pada saat itu manusia tidak akan lolos satu orang pun daripada hisaban itu. Pangkatnya, jabatannya, af'al, baik benar, amal baik, amal buruk, amal soleh, amal salah, amal yang diterang-terangkan ataupun yang disembunyikan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka Allah pantas memberikan penjelasan di dalam surat Al-Hasr ayat 18, maknanya wallahu a'lam bil muradi wa haqiqatil hadil ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memikirkan, memperhatikan apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, yakni untuk hari kiamat. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut sedikit secara global ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk taat, untuk menjadi manusia mutakin, takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perintah dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar muhasabah, untuk mampu memperhitungkan, mengkalkulasikan sebab dan akibat apa yang telah kita kerjakan, baik itu memberikan manfaat atau bermanfaat. Semua kebijakan-kebijakan, instruksi, keputusan, peraturan yang menyengsarakan ataupun memberikan manfaat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi sekaligus sebagai daripada mertua baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian diri kalian terlebih dahulu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati Allah. Maka dari itu melalui mimbar Jumat yang singkat ini, mari kita belajar untuk menghisab diri kita dengan metode 3 pertanyaan. Yang pertama, min aina anta? Tanya diri kita, min aina anta? Dari mana diri kita? Bi aina anta? Pertanyaan yang kedua, di mana, sedang di mana diri kita? Pertanyaan yang ketiga, ila aina anta? Akan kemana diri kita? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sebetulnya kembaran kita, saudara kita adalah genteng rumah, bata rumah, tanah yang selalu kita injak, kita kencingi, kita tiduri, itulah saudara kita. Kita diciptakan dari setetes air hina, kita diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke dalam tanah.
dan dibangkitkan dari tanah. Kita diciptakan dari setetes air hina oleh Allah, maka apa yang akan disombongkan di hadapan Allah? Jabatan, pangkat, kekuasaan, kedudukan hanya sementara. Anak yang kita banggakan, istri yang kita cintai, semuanya adalah titipan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertanyakan hisab diri kita, jamaah kita hormati Allah. Yang kedua, pertanyaan yang perlu kita hisab untuk diri kita, tanya diri kita, fi aina anta, sedang di mana kita? Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, saat ini Allah masih memberikan jatah umur kepada kita. Walaupun sudah maklum dan sudah mafhum, kita ketahui umur sudah diukur, nafas sudah dibatas, tetapi hari ini Allah masih memberikan jatah kesempatan kepada kita. Ayo pergunakan semaksimal mungkin. Dalam waktu 24 jam, jadikan semua aspek kehidupan bernilai dan ibadah. Ibadah mahdoh ataupun ibadah kue mahdoh, kita jadikan perbekalan yang banyak, kumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, ila aina anta, setelah dari mana, sedang di mana. Tanyakan yang ketiga, akan kemana. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pulang kampung yang sesungguhnya. Kita akan mudik yang sebenarnya, kampung kita yang sebenarnya, lembur kita yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Maka perbanyaklah bekal untuk menuju akhirat, perbanyaklah bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, sudahkah siap hari ini kita membawa bekal itu? Sudahkah sebanyak bekal kita kumpulkan untuk menghadap Allah pulang hari ini ataupun esok ataupun besok lusa? Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan kepada diri kita, jamaah Jumat dirahmati Allah, hari ini Allah masih memberikan jatah umur kepada kita yang lebih ditargetkan usia dari 40. Ada yang sudah 40, 50, 60, 70, bahkan ada yang sudah 80. Mari kita tanyakan, umur yang sebanyak itu, usia yang selama itu, apakah lebih banyak kita pergunakan untuk melakukan kemaksiatan ketimbang ketaatan kepada Allah? Apakah umur yang sebanyak itu lebih banyak kita pergunakan untuk melakukan amal salah ketimbang amal soleh? Jawabannya semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita tanyakan. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, setelah kita tanyakan diri kita, umur kita, tanyakanlah anak-anak dan istri kita yang selalu jadi kebanggaan kita. Sudahkah mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kita sebagai kepala rumah tangga, semuanya akan dihisab, akan diperhitungkan. Mereka adalah tanggung jawab kita. Sudahkah anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri kita mampu membaca Al-Quran dengan baik? Mari kita tanyakan masing-masing. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, setelah menanyakan daripada diri kita, umur kita, anak dan istri kita, yang ketiga, jamaah Jumat dirahmati Allah, tanyakanlah harta kita. Min aina iktasabah wa bima anfaqah. Dari mana harta itu kita dapatkan dan dibelanjakan untuk apa? Semuanya akan dihisab. Sedangkan kata baginda Rasulullah SAW, inna halal dunya hisabun wa haram adabun. Sesungguhnya dunia itu, jamaah Jumat dirahmati Allah, yang halalnya saja akan jadi hisaban, apalagi yang haramnya sudah pasti jadi siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, kemampuan kepada kita untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan semua aturan-aturan Allah, termasuk kita mampu menjadi manusia muttaqin dalam surat Al-Hasr ayat 18, dan mampu kita muhasabah, menghitung, menghisab diri kita masing-masing, harta kita dan keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladzi la wujuda illallah, la ma'budu illallah, la makhluqa illallah, la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا في آية أخرى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأصلح أحوال إخواننا وأهلنا في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا